Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 895. Saya takut, jalan Dao sebenarnya sangat sederhana. Hanya berupa jalan lumpur dan batu. Tidak besar, panjangnya beberapa mil dan lebarnya beberapa kaki. Jumlah orangnya sangat sedikit, dan hanya sedikit orang yang berdagang di jalan. Apalagi mereka akan segera pergi setelah bertransaksi. Pada hari ini, seorang pemuda tiba-tiba datang ke Daoji. Pemuda itu mengenakan jubah misterius, bersih dan rapi. Sosoknya lurus seperti tombak dan pedang. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang salju. Dia memegang pedang berwarna tinta di tangan kirinya dan berjalan dengan langkah besar yang luar biasa. Begitu pemuda ini tiba, dia menarik banyak pria kuat dalam kegelapan. Hai Guan, mereka tentu saja tidak asing dengan Ye Guan. Bagaimanapun, orang ini saat ini menduduki peringkat pertama dalam daftar bounty Tianyu. 500 kristal abadi berkualitas tinggi, ini benar-benar jumlah uang yang sangat besar. Jika Anda mengatakan Anda tidak bersemangat, itu bohong. Namun yang bisa datang ke sini bukanlah orang-orang sederhana, sehingga meski hatinya tergerak, namun tidak ada yang mengambil tindakan. Karena masalah ini sendiri agak tidak normal, semua orang menganggapnya agak aneh, dan tidak ada yang mau digunakan sebagai senjata oleh aliansi jahat. Selain itu, rumor menyebar di domain Dengtian belum lama ini, yang mungkin berarti bahwa ayah kandung Tuan Ye adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di atas alam Dao-Dao. Di jalur yang jelas, banyak orang secara alami mencemooh rumor tersebut. Sampai sekarang, belum ada orang yang kuat di atas alam Dao di alam semesta yang ada ini. Bagaimana ayah Ye Guan bisa begitu berbudi luhur dan mampu mencapai tingkat pencerahan? Meskipun kebanyakan orang mencibir, tidak ada yang mengambil tindakan karena asal-usul Ye Guan pasti tidak sederhana. Oleh karena itu, semua orang bersembunyi secara rahasia dan mengawasi. Mereka semua menunggu orang lain mengambil tindakan. Semua orang ingin mendapatkan manfaatnya. Pada saat ini, seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Orang yang keluar hanya punya satu pikiran. Ye Guan sengaja menyerahkan Yin Yan. Selama periode ini, Yin Yan telah mempelajari ruang dan waktu misterius di menara kecil. Faktanya, pencapaian dan manipulasi cara waktu oleh Yin Yan benar-benar menakutkan. Namun, dia tidak menyadarinya. Dia juga tidak mempedulikannya. Dia sekarang fokus mempelajarinya, menyederhanakannya, dan kemudian memberikannya kepada Ye Guan untuk digunakan. Ye Guan berinisiatif memegang tangan Yin Yan, dan Yin Yan meliriknya dan tersenyum manis. Ye Guan tersenyum, lalu menarik Yin Yan menuju Daoji. Dalam kegelapan, Jimolan dan kakaknya Jimoku sedang menatap Ye Guan dan Yin Yan. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata indah Jimolan. Karena meskipun Tuan Ye adalah seorang pendekar pedang, dia memiliki temperamen yang lembut dan rukun. Bersama mereka seperti angin musim semi. Tidak ada tanda-tanda aura mengesankan dari pendekar pedang itu, yang benar-benar berbeda dari pendekar pedang yang pernah dia lihat sebelumnya. Kebanyakan pembudidaya pedang relatif pendiam, pemarah, dan terobsesi dengan pedang. Tetapi Tuan Ye di depannya berbeda. Jika dia tidak memegang pedang, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pembudidaya pedang. Tak lama kemudian, kekhawatiran di mata Jimolan berubah menjadi kekhawatiran, karena Tuan Ye tidak pandai berpura-pura. Jika Anda tidak berpura-pura baik, Anda tidak akan bisa mengintimidasi beberapa orang dalam kegelapan. Anda tahu, perkataan pria lebih baik daripada kata-kata pria, dan pakaian penjahat lebih baik. Di dunia sekuler,
ada banyak orang yang memandang rendah orang lain. Pada saat ini, Tuan Ye di kejauhan berhenti di pintu masuk Daoji dengan gadis kecil di sampingnya. Kamu melirik beberapa meter ke kanan, di mana ada tanda kayu dengan dua karakter bengkok tertulis di atasnya, Daoji. Ye Guan tiba-tiba berjalan ke papan kayu itu, dan semua orang sedikit bingung. Kali ini, Ye Guan melambaikan tangannya dengan dua jari. Dalam sekejap, dia memotong papan kayu itu menjadi beberapa bagian kecil. Semua orang terkejut, orang ini menghancurkan rambu-rambu jalan begitu dia tiba. Apa yang akan dia lakukan? Jimolan dalam kegelapan juga penuh keraguan. Dia adalah Jimoku menatap Ye Guan dan berkata dengan suara yang dalam, Xiaolan, budidaya pedang ini tidak sederhana. Ada beberapa trik mewah. Kamu harus berhati-hati. Jimolan langsung merasa tidak puas. Saudaraku, Tuan Ye adalah orang yang sangat baik. Jimoku, pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Ye Guan dan Yinian. Pria tua itu mengenakan jubah hitam besar dan menatap Ye Guan dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Apa yang kamu lakukan? Ye Guan sedikit mengernyit, pada level berapa kamu layak berbicara denganku? Orang tua itu tercengang, brengsek, apakah kamu begitu sombong? Kata-kata Ye Guan langsung membuat lelaki tua itu bingung. Ye Guan mengabaikan lelaki tua itu dan mengajak Yinian duduk di samping. Domba panggang, melihat pemandangan ini, diam-diam banyak orang terlihat aneh. Orang ini menebang rambu jalan hanya untuk memanggang dombanya. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap. Ini bukan lagi penindasan, tapi penghinaan. Sekalipun ada seseorang di belakang Anda tidak boleh terlalu menghina. Karena tidak tahan, lelaki tua itu melangkah maju dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan api tiba-tiba muncul di tangannya. Orang tua itu tiba-tiba diam di tempatnya seolah-olah dia baru saja disadap. Matanya membelalak, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dan diam-diam, semua orang kuat ketakutan saat ini. Api, surga menggerakkan api, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam rahasia menjadi gila saat ini. Orang ini memiliki api surgawi. Mungkinkah dia berasal dari peradaban surgawi? Kemudian Jimolan juga membuka matanya lebar-lebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, Ye Guan mengambil api Tianxing di tangannya dan memasukkannya ke dalam tumpukan kayu. Pengapian, semua orang mati rasa, apakah orang ini memanggang domba dengan api surgawi? Apa-apaan? Segera, kayunya mulai terbakar, dan Ye Guan mulai memanggang dombanya, tetapi dia tidak memadamkan api Tianxing. Ye Guan menatap lelaki tua yang tidak jauh dari situ dan bertanya, apakah ada yang salah? Orang tua itu kembali sadar, dia tidak berbicara, berbalik dan menghilang tidak jauh. Setiap orang, Ye Guan menarik pandangannya dan mulai berkonsentrasi memanggang domba untuk Yinian. Ada keheningan antara langit dan bumi. Semua orang melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, atau lebih tepatnya, melihat ke arah api langit. Apakah ini Ye Guan dari peradaban Tianxing? Ide ini muncul di benak setiap orang. Tetapi tak lama kemudian, semua orang merasa ada yang tidak beres. Bagaimana bisa dari peradaban Tianxing? Bagaimanapun juga, peradaban Tianxing membakar peradaban ketika melihatnya. Jika itu benar-benar peradaban Tianxing, seluruh domain Tianxing mungkin akan lenyap. Mungkinkah itu palsu? Di kejauhan, Ye Guan dan Yinian sedang duduk di depan api unggun. Domba di tangan Ye Guan sudah mengeluarkan aroma daging yang memikat. Mata Yinian tertuju pada domba di depannya, dan mulutnya berair.
Melihat penampilan Yinian, Ye Guan tersenyum lalu berkata, sebentar lagi akan baik-baik saja. Pada saat ini, saya tiba-tiba meniup apinya, dan api di langit sedikit bergetar. Dalam sekejap, intensitas apinya meningkat beberapa kali lipat. Ye Guan meliriknya, tersenyum sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Karena apinya semakin kuat, domba di tangan Ye Guan dipanggang hingga berwarna keemasan dalam waktu singkat, dan aroma daging memenuhi sekeliling, membuatnya sangat menggoda. Ye Guan merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada Yinian. Yinian menjilat bibirnya, lalu meraih kaki domba itu dan menggerogotinya. Ye Guan tersenyum, dengan lembut mengusap kepala Yinian, dan berkata dengan hangat, pelan-pelan, tidak ada yang akan bersaing denganmu. Yinian menatapnya dan menyeringai, lalu terus menggigit. Ye Guan menoleh untuk melihat api langit di depannya dan tetap diam. Hehe, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan berbalik dan melihat seorang pemuda berjalan tidak jauh dari situ. Pemuda itu mengenakan jubah brokat dan liontin giok biru yang sangat mempesona diikatkan di pinggangnya. Suku Wuma, suara Jimolan tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Tuan muda Ye, kamu harus berhati-hati. Orang ini adalah Wumae dari suku Wuma. Meskipun dia hanya di level Pingdao, dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Di selain itu, dia memiliki banyak harta di tubuhnya. Oleh karena itu, dia bisa bertarung bahkan dengan alam Kaidao, dan ada orang kuat dari alam Kaidao klan Wuma di belakangnya untuk melindunginya. Jadi Tuan Ye harus berhati-hati. Suku Wuma, Ye melirik Wumae, lalu mengalihkan pandangannya. Dia merobek sepotong daging kambing dan menyerahkannya kepada Yinian. Tentu saja, Yinian tidak menolak siapapun yang datang dan langsung bekerja. Melihat Wumae keluar, banyak orang diam-diam tersenyum. Akhirnya ada yang berinisiatif mencoba kedalaman pemandangan daun ini. Wumae berjalan perlahan ke arah Ye Guan dan Yinian. Dia melihat api yang bergerak di langit di dalam api dan berkata sambil tersenyum, "Api Tianxing, saya harus mengatakan, itu terlihat sangat mirip. Saya hampir mengira itu benar." Ye Guan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga merobek sepotong daging kambing dan mengunyahnya. Saya harus mengatakan bahwa karena dia membawa bahan-bahan dari Bima Sakti, daging panggangnya terasa jauh lebih enak dari sebelumnya. Orang-orang di galaksi akan menikmatinya. Wumae memandang Ye Guan, memegang kipas angin di tangan kanannya dan mengetuk telapak tangannya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku tidak salah, rumor baru-baru ini bahwa ayahmu adalah orang yang berkuasa di atas jelas cara itu sengaja kamu sebarkan kan? Dan alasan kamu melakukan ini hanya untuk membingungkan lawanmu dan membuat orang mengira kamu tidak sederhana dan ayahmu bukan orang biasa." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menunjuk ke api langit, dan berkata, "Kamu sengaja melakukan ini sekarang, yang membuatku lebih yakin bahwa kamu sengaja pamer dan ingin menggunakan pamer semacam ini, mengejutkan semuanya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda benar-benar menganggap orang lain terlalu sederhana." Kamu melirik Naji di tangan Wumae dan tidak berkata apa-apa. Wumae terus tertawa dan berkata, "Orang yang benar-benar memiliki pendukung dan latar belakang tidak pernah repot-repot mengatakan bahwa ada seseorang di belakang mereka. Hanya mereka yang tidak akan berpikir untuk membual tentang diri mereka sendiri. Seperti kata pepatah lama, semakin kita kekurangan sesuatu, semakin kita ingin pamer." Ye Guan menundukkan kepalanya dan menggerogoti daging kambing itu tanpa berkata apa-apa. Wumae menatap Ye Guan, alisnya berkerut, begitu tenang. Apakah itu mungkin? Setelah membaca ini, Wumae sedikit ragu untuk beberapa saat.
Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba menarik lengan baju Ye Guan. Dia menatap Wu Mae dan berkata dengan takut-takut, "Aku takut." "Xiao Ta, kamu Guan?" Melihat adegan ini, Wu Mae tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan dengan tekad di dalam hatinya, dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju Ye Guan. Bab 896 Kakek tidak mungkin tertawa. Begitu Wu Mae meninju, sebuah pedang menembus alisnya, menahannya di tempatnya. Mata Wu Mae melebar dan kepalanya menjadi kosong. Semua orang di lingkungan gelap juga dikejutkan oleh pedang secepat itu. Berhenti. Pada saat ini, seorang pengunjung tiba-tiba muncul tidak jauh di belakang Wu Mae. Orang tua itu memandang Ye Guan dengan ekspresi yang sangat waspada. "Tolong tunjukkan belas kasihan pada Tuan Ye. Saya, klan Wuma dengan nama keluarga ke-9 Zhou, akan melakukannya bersyukur." Ye Guan menunjuk dan memotongnya. Tertawa, kepala Wuma itu terbang langsung beberapa meter jauhnya. Darah itu seperti pilar. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan cincin Wuma Erna terbang ke tangannya. Dia menatap lelaki tua itu dengan ringan. "Suku Wuma, sama-sama membunuhku." Orang tua, dalam kegelapan, wajah banyak orang menjadi gelap. Orang ini benar-benar tidak menganggap serius suku Wuma. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berjalan menuju jalan di kejauhan. Orang tua itu menatap ke arah Ye Guan. Dia mengepalkan tangannya dan memancarkan aura yang menakutkan. Namun pada akhirnya dia tidak berani mengambil tindakan. Satu pedang, meskipun Wu Mae tidak berada di alam pembukaan Dao, kekuatannya tidak buruk. Bagaimanapun, dia dilatih oleh suku Wuma sebagai Tianzi sejak dia masih kecil. Pemuda ini tidak biasa. Orang tua itu melirik ke arah tubuh Wu Mae di kejauhan dan merasa menyesal di dalam hatinya. Alasan mengapa dia tidak keluar untuk menghentikan Wu Mae adalah karena dia ingin Wu Mae mencoba pendekar pedang muda itu diam-diam melindunginya, bahkan jika dia bertarung. Namun, tidak ada masalah bagi pemuda ini untuk mengembalikan tubuhnya dalam keadaan utuh. Namun, ia tidak menyangka pemuda ini begitu sakti hingga bisa dibunuh oleh Wu Mae hanya dengan satu serangan pedang. "Anda meremehkan kekuatan lawan." Orang tua itu menatap Ye Guan dan Yin Yan di kejauhan, lalu berbalik dan pergi. Apakah suku Wuma ingin membalas dendam atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Di jalan di kejauhan, Ye Guan menarik Yin Yan dan berjalan perlahan. Dia melirik ke arah Naji, dan hanya ada lebih dari 100 pembuluh darah leluhur di Naji. Ye Guan tiba-tiba kecewa, Wu Mae ini terlalu miskin. "Beraninya kamu pamer meski sangat miskin? Bagaimana menurutmu?" Wu Mae, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah liontin giok tiba-tiba muncul di tangannya. Liontin giok itu berwarna hijau dan mengandung energi misterius. Saat Ye Guan hendak memikirkannya, suara Tianqi tiba-tiba terdengar, "Tuan Muda Ye, hati-hati." Ledakan. Begitu Tianqi selesai berbicara, seberkas cahaya hijau terbang langsung dari liontin giok, dan kemudian menghilang ke alis Ye Guan. "Binatang pemakan roh." Suara Jimolan tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. "Tuan Muda Ye, hati-hati, ini adalah binatang penelan roh legendaris yang memakan kebijaksanaan spiritual. Ini adalah binatang penjaga suku Wuma." Menelan roh, Ye Guan segera merasakan ada sesuatu yang menelan pikirannya, dan dia tidak berani gegabah. Dia merentangkan telapak tangannya dan menerbangkan pedang King Xuan langsung ke lautan kesadaran. "Aduh, segera!" Jeritan melengking terdengar dari lautan kesadaran Ye Guan. Ye Guan kembali normal. Di lautan kesadaran,
seekor binatang spiritual kurus langsung dipaku di tempatnya oleh pedang King Xuan. Tubuh makhluk roh itu berwarna cian, agak mirip kucing, tetapi ia memiliki 3 ekor putih, matanya merah tua, dan ia gemetar saat ini. Binatang pemakan roh, Ye Guan langsung melemparkan binatang pemakan roh itu ke menara kecil. Dia tidak terlalu tertarik pada monster lain. Lagi pula dia punya 2 monster terkuat di rumahnya. Ye Guan membawa Yin Yan dan berjalan menuju kejauhan. Segera, mereka sampai di papan pengumuman. Di tengah papan pengumuman, ada pemberitahuan buronan dengan hadiah. Dialah yang dicari, dan selain hadiahnya, ada juga potretnya di sana. 500 kristal abadi. Ye Guan tersenyum, lalu berbalik dan pergi bersama Yin Yan. Tidak lama setelah berjalan ke depan, Ye Guan melihat sebuah kedai minuman. Kedai itu tidak besar dan hanya ada sedikit orang di kedai itu. Ye Guan masuk ke kedai sambil berpikir. Saat dia melihat Ye Guan masuk, salah satu dari mereka segera bangkit dan pergi, hanya menyisakan 1 orang. Ye Guan memandang pria itu. Pria itu mengenakan jubah Cina, sangat anggun, dan dia sedang duduk di dekat jendela. Melihat Ye Guan menatapnya, pria itu tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, maukah Anda duduk bersama kami?" Ye Guan mengangguk, lalu menarik Yin Yan ke arah pria itu. Saat ini, Yin Yan tiba-tiba berkata, "Saya akan kembali ke menara kecil untuk melakukan penelitian." Setelah itu, dia langsung kembali ke menara kecil. Ye Guan berjalan untuk duduk di hadapan pria parubaya itu. Dia memandang pria parubaya itu, lalu berkata, "Aliansi Jalan Jahat." Alasan mengapa dia masuk adalah karena ketika dia lewat, kesadaran pria ini telah mengikutinya, tetapi dia menjaga jarak tertentu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tidak, saya hanya seorang kultivator biasa. Saya baru saja melihat Tuan Muda Ye memegang pedang. Jadi saya sangat penasaran. Jadi saya ingin mengobrol dengan Tuan Muda Ye." Ye Guan mengangguk. "Oke." Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye sungguh luar biasa jika dia berani bertarung dalam pertempuran dengan keilahian 100%. Ye Guandao, senior, jika ada yang ingin Anda katakan, sebaiknya katakan secara langsung." Pria parubaya itu berkata, "Sejujurnya, saya ingin mengundang Tuan Ye bertarung di surga keempat." Ye Guan sedikit mengernyit, melawan surga keempat. Pria parubaya itu mengangguk. Ye Guan tidak berbicara. Pria parubaya itu berkata, "Surga keempat telah menyusahkan setidaknya 90% orang di sini. Dan Tuan Ye juga harus tahu bahwa setiap surga adalah sebuah zaman. Selain orang-orang yang sangat berkuasa, sebenarnya ada banyak rahasia, peninggalan alam, dan pasti ada tambang kristal abadi yang legendaris di surga keempat ini." Tambang kristal abadi. Ye Guan tiba-tiba menjadi tertarik. Mengapa kamu melihatnya?" Pria parubaya itu mengeluarkan kristal abadi dan berkata sambil tersenyum, "Tempat pertama di mana kristal abadi muncul adalah domain Dengtian. Tepatnya, ini adalah domain Dengtian tingkat keempat. Alasan mengapa tingkat keempat sangat sulit untuk dikalahkan adalah karena era di dalamnya mungkin merupakan peradaban tingkat kelima. Tentu saja, saya tidak yakin. Itu semua hanya spekulasi." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah ada yang pernah ke surga keempat?" Pria parubaya itu mengangguk. "Tentu saja ada. Tapi tidak banyak. Lagi pula, orang yang masuk pasti tidak akan keluar dan memberitahu orang di luar apa yang ada di dalamnya. Lagi pula, semua orang belum familiar dengan itu." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu mencariku?" Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, "Sejujurnya, setelah aliansi jahat mengeluarkan perintah buronan untuk jalan jahat,
Saya meminta seseorang untuk menyelidiki Tuan Muda Ye dan menemukan bahwa Tuan Muda Ye memiliki pedang dewa yang sangat kuat. Di tangannya, pedang ilahi tiang ke ini memiliki beberapa segel dan batasan, bukan? Kamu memandang pria parubaya itu dan tidak berkata apa-apa. Tapi dia diam-diam berjaga-jaga di dalam hatinya. Saya telah cukup sering menggunakan pedang King Xuan sebelumnya. Dan jelas bahwa beberapa orang yang tertarik telah menyadarinya. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya tidak memiliki permusuhan terhadap Anda, dan saya tidak berani melakukannya. Lagi pula, bahkan aliansi jahat pun tidak berani mendatangi Anda secara terbuka. Jadi bagaimana saya berani melawan Anda? Saya di sini untuk mendatangi Anda kali ini. Ini benar-benar hanya untuk kerjasama. Tidak lebih. Tapi Ye Guan menggelengkan kepalanya. Saya pikir dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak bisa melawan level keempat. Jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia langsung berdiri dan pergi. Pergi ke surga keempat, dia tidak bodoh. Meskipun kekuatan tempurnya jauh melebihi orang kuat biasa, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Bahkan wanita Ji Xiaojian itu hanya bisa bertarung ke surga tingkat ketiga, dan Master Istana ke-8 dirobohkan segera setelah dia naik, dan kekuatan kedua orang ini pasti lebih kuat darinya sekarang. Apakah kamu akan melawan surga keempat sekarang? Benar-benar gila, kamu sedang mencari kematian. Lebih baik melakukannya selangkah demi selangkah dan mengembangkannya sedikit. Melihat Ye Guan bangkit dan pergi tanpa ragu-ragu, jejak keterkejutan tiba-tiba muncul di mata pria parubaya itu. Pada saat ini, seorang wanita gemuk tiba-tiba keluar dari penginapan. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Guku, kamu pasti salah perhitungan." Pria parubaya bernama Guku tersenyum dan berkata, "Pemuda ini sangat tenang, yang sedikit mengejutkan saya." Wanita gemuk itu melirik ke arah Ye Guan di ujung jalan di kejauhan, lalu berkata, "Anak laki-laki ini memang agak luar biasa." Guku tersenyum dan berkata, "Mengapa begitu sederhana?" Wanita gemuk itu tersenyum dan berkata, "Pertama, dia tidak menganggap serius suku Wuma, salah satu dari 9 nama keluarga Zhou. Kedua, dia tidak menganggap serius aliansi jalan jahat. Kekuatan di balik pria ini tidaklah sederhana." Guku menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu meremehkan." Wanita gemuk itu memandang ke arah Guku, yang berkata, "Kamu tidak hanya meremehkan kekuatan di belakangnya, tapi juga meremehkan kekuatannya sendiri. Percaya atau tidak, baik kamu maupun aku tidak yakin akan membunuhnya dalam satu pertarungan." Wanita gemuk itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak percaya jika kamu mengatakan itu. Meskipun dia monster, levelnya terlalu rendah." Guku tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Dia menoleh untuk melihat keluar jendela di ujung jalan. "Apakah menurutmu suku Wuma ini akan menyerah?" Wanita gemuk itu menggelengkan kepalanya. "Tidak. Pemuda itu melakukan yang terbaik dan tidak memberikan jalan keluar apapun kepada klan Wuma. Jika klan Wuma mundur hari ini, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Jika mereka adalah kekuatan biasa, mereka mungkin tidak peduli dengan wajah ini. Tapi klan Wuma tidak akan peduli dengan wajah ini. Klan tersebut adalah salah satu dari 9 nama keluarga Zhou. Meski kekuatan mereka tidak sebaik dulu, namun kesombongan mereka tetap ada. Jadi mereka pasti tidak akan menyerah." Guku berbisik, "Dulunya mulia, tapi sekarang sedang menurun. Jika mentalitas ini tidak dapat diubah sepenuhnya, itu akan menjadi bencana besar." Wanita gemuk itu terkejut. "Apakah menurut Anda anak laki-laki ini lebih tinggi?" Guku menatap ke ujung jalan. Api langit itu palsu. Pemuda itu menemukannya untuk membodohi orang lain, atau dipadamkan,
Jika yang terakhir, maka asal-muasal pemuda ini tapi itu menakutkan. Tertindas, wanita gemuk itu memandang ke ujung jalan dan berkata dengan suara yang dalam, "Kita semua pernah mengalami teror api yang bergerak di langit. Seberapa mengerikan kekuatannya, kalau ada yang bilang ada yang bisa menekannya, saya tidak akan percaya, bahkan sampai mati, karena terlalu kuat." Goku mengangguk. Asukuma pasti tidak akan mempercayainya juga. Menekan Tian Xingguo, ini terdengar konyol, sangat konyol. Api langit dapat dengan mudah menghancurkan peradaban kosmik tingkat atas tingkat 4. Belum lagi peradaban kosmik tingkat 4, bahkan beberapa peradaban kosmik tingkat 5 tidak dapat menahannya. Ditindas? Bagaimana mungkin? Goku tiba-tiba berkata, "Tian Wuxin, dikabarkan bahwa ayah pemuda ini berada di atas Kaidao. Apakah kamu percaya?" Wanita gemuk bernama Tian Wuxin tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin? Tidak ada orang kuat di atas jalan di alam semesta ini. Belum lagi ayahnya. Bahkan kakeknya pun tidak mungkin. Menurutku Wumae benar. Rumor ini pasti sengaja disebarkan oleh pemuda ini untuk membingungkan semua orang dan membuat orang tersinggung. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pendekar pedang muda ini cukup mampu. Bersambung.